perkenalkan diri. Saya memiliki anggota kelompok. Yang pertama ada Ardi Herdiana, yang kedua Diki Irawan, ketiga ada Pak Ika Anwar, keempat Emrihan Firdaus Ajis, kelima Sri Wulan Opera, dan keenam saya Suci Puji Lestari. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa layer. Saya akan menjelaskan layer pertama, physical layer atau OSI. Mengacu pada perangkat keras fisik seperti kabel, kabel Ethernet, NIC atau Network Interface Card, switch, router, dan server. Dalam pengaturan ini, perangkat komputer, server, dan printer terhubung menggunakan kabel Ethernet atau Cat5e ataupun Cat6 yang terhubung ke switch dan router. Selanjutnya ada layer 2, yaitu data link layer atau OSI. Di sini, switch bekerja pada lapisan ini, yaitu switch mengelola frame berdasarkan MAC address perangkat yang terhubung. Komunikasi antar komputer dalam satu LAN terjadi pada level ini. Switch mendistribusikan lalu lintas berdasarkan MAC address. Selanjutnya, ada layer 3, yaitu network layer. Router berfungsi di lapisan ini, mengarahkan paket data dari LAN ke internet dan sebaliknya. Router menentukan jalur menggunakan IP address. Alamat IP statis atau dinamis diberikan ke komputer dan perangkat lainnya melalui DHCP pada router atau server. Next, ada layer keempat, yaitu transport layer. TCP/IP protokol bekerja di sini untuk mengatur komunikasi antar aplikasi pada server dan komputer. Data yang dikirim dipecah menjadi segmen dan TCP memastikan segmen diterima dengan urutan yang benar. Jika ada file sharing atau aplikasi seperti FTP, protokol TCP akan memastikan transfer data yang handal. Selanjutnya ada layer kelima. Layer kelima ini berdasarkan session layer, mengelola sesi komunikasi antar perangkat dalam jaringan, misalnya saat mengakses file dari server atau menggunakan aplikasi web. Selanjutnya, ada layer ke-6, yaitu presentation layer. Data mungkin dienkripsi atau dideskripsi di layer ini jika ada kebutuhan keamanan, misalnya saat mentransfer data sensitif ke server. Selanjutnya ada layer ke-7, yaitu application layer. Penggunaan di kantor menggunakan aplikasi seperti file sharing, web browsing, email, dan printing. Protokol seperti HTTP atau HTTPS, FTP, dan SMTP berfungsi di lapisan ini. Desain jaringan di Cisco Packet Tracer. Okay. Apabila kita ingin menggunakan si layer OSI tadi, maka perangkat yang diperlukan ada beberapa perangkat. Tentunya ini hanya digunakan di perusahaan kecil yang hanya memiliki 20 PC. Ada perangkat yang diperlukan. Yang pertama ada satu router untuk menghubungkan LAN ke internet, 2 switch, tergantung topologinya, minimal 1 switch akan digunakan untuk menghubungkan semua perangkat. Yang ketiga ada 20 PC, itu sesuai karyawannya. Yang keempat ada 1 server untuk file sharing, printer, server, dan lain-lain, 1 printer untuk seluruh karyawan, dan kabel Ethernet untuk menghubungkan semua perangkat. Oke. Nah, di sini ada router. Router letakkan 1 router untuk menghubungkan jaringan LAN ke internet. Konfigurasi router untuk mengaktifkan NAT atau Network Address Translation agar komputer kantor dapat mengakses internet menggunakan alamat IP publik. Selanjutnya ada switch. Letakkan 2 switch, ada switch pertama dan switch kedua untuk menghubungkan perangkat di LAN. Hubungkan PC dan server ke switch menggunakan kabel straight through. Selanjutnya ada server. Menggunakan servernya adalah hubungkan server ke salah satu switch, konfigurasi statik di server atau router untuk memberikan alamat IP otomatis ke perangkat. Selanjutnya, komputer. Nah, si komputer ini dihubungkan semua PC dan printer ke switch menggunakan kabel Ethernet.
Atur alamat IP atau gunakan statik agar perangkat dapat berkomunikasi dalam jaringan. Nah, berikut kami akan mensimulasikan bagaimana Cisco kami dapat berjalan. Mulai untuk simulasi dari sistem networking yang ada pada perusahaan. Baik, di sini saya memiliki satu router, lalu ada 2 switch, dan masing-masing dari satu switch memiliki 10 client atau 10 PC, lalu ada satu server dan satu printer. Baik, kita langsung mulai saja simulasi. Yang pertama saya akan lakukan adalah mengirim data dari PC yang ada di switch 1 ke server. Baik, untuk mengirim data dari PC yang ada di switch 1 ke server berhasil. Lalu yang kedua, kita akan mencoba dari switch kedua ke server. Ya, dan hasilnya juga berhasil. Baik, di sini saya akan mengkonfigurasi dari switch 2 ya, dari PC pada switch 2 ke printer. Ya, dan hasilnya berhasil. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan simulasinya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.